puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan pertolongannya, sehingga hari ini Tuhan memberikan kecerahan. Kemarin kita tahu bahwa hujan, tetapi hari ini merupakan berkat, pertanda bahwa Arfat jadi satu. Hari ini juga leluhur moyang Arfat menerima apa yang kita datang untuk kembali. Bapak Ibu tentu semuanya, bahwa alam juga jadi saksi, bumi juga jadi saksi, langit juga menjadi saksi, dan Tuhan Yesus Kristus juga menjadi saksi dan mencatat di surga bahwa hari ini sesuai dengan kesepakatan kita bahwa perdamaian antara insiden yang kemarin sudah terjadi, ya, saya berpikir itu hal yang wajar-wajar saja terjadi. Dan pada hari ini juga kita tidak bicara yang lain-lain, tapi kita bicara hanya perdamaian antara kita sesama anak Arfat. Oleh karena itu nanti susunan acara pertama nanti akan disampaikan oleh perwakilan Pak Gubernur Papua Barat, Pak Satpol PP, Pak Mayor, untuk menyampaikan sambutan penutup bagi kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu kita yang hadir sebagai pendengar dan penyaksi, informasi yang hari ini kita sampaikan dan diteruskan pada keluarga kita bahwa persoalan kemarin sudah selesai. Oleh karena itu, membuka acara kita pada saat pagi ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak William Pamati untuk membuka kita dalam doa pembukaan. Pada Bapak saya persilakan. Ibu, maaf, Ibu Pendeta Kopi, saya persilakan. Baik, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Yesus dahsyat, saudara. Kalau saudara bilang amin kuat, Yesus dahsyat. Provinsi ini, saudara, saya mau katakan bahwa dia tidak turun dari langit. Ada orang-orang yang punya air mata di sana. Bahkan kemarin kami sudah punya satu pejuang baru meninggal, saudara. Jadi kita punya Pak Ketua, Bapak Obed Aib, salah satu orang tua yang Allah sedang percayakan dia. Bapak-bapak semua di tempat ini, saudara, kalau provinsi ada di kota saudara, itu bukan kemauan orang Arfat, bukan. Itu kemauan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan katakan yang terbelakang dia akan ke depan, yaitu saudara dan saya. Jadi saya percaya pagi ini tidak ada orang yang katakan di sini dia hebat, tidak ada orang yang katakan bahwa dia lebih dari orang lain. Semua sama di hadapan Allah. Kalau kita semua sama, tempuh hati semua sama, tempuh pikiran semua sama, provinsi ini akan dibangun dengan kekuatan Allah. Bukan kekuatan saudara, bukan kekuatan Pak Gubernur, bukan wakil, bukan semua. Bukan. Karena ada orang-orang yang Allah percayakan itu saudara dan saya. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Saudara, saya mau katakan, saya lihat provinsi ini, saya menangis, saudara. Tadi saya menangis dalam perjalanan. Sepanjang malam ini sampai pagi, saya menangis buat provinsi ini, saudara. Banyak orang sudah mati buat provinsi ini, saudara. Saya mau katakan, saudara, orang-orang yang Tuhan pakai, yang saudara sudah pakai mobil, pakai baju yang bagus, itu bukan karena saudara dan saya dan tim 315, bukan. Itu karena Yesus. Tepuk tangan lagi dulu buat Tuhan Yesus. Mau katakan, saudara, Allah sedang cari orang-orang yang benar di negeri ini, saudara dan saya. Amin, saudara. Ini kota Injil. Kalau saudara tidak jadi Injil, apapun saudara jadi orang Papua, saya mau katakan, Allah akan pindahkan saudara. Yang saudara punya kursi itu Allah ganti. Amin, saudara. Amin. Saudara adalah tim sukses buat negeri ini. Katakan kiri kanan saya tim sukses. Banyak pejuang ada di sini. Salah satu yang bulat. Coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Berdiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia salah satu pemuda yang berkeluar di provinsi Papua Barat. Dia bawa dirinya
dengan Mama Popi, Bapak Obed dan tim semua dan semua anak adik saya bisa sebut satu persatu. Tuhan tidak akan lupakan saudara punya perjuangan. Amin, saudara. Amin. Kita angkat satu pujian loh. Ini lagu ini. Lagu Mandacan. Kan satu orang berdiri mau mesti nyanyi. Coba. Satu lagu dulu. Jalan. Bagaimana kita puji satu pujian. Hari ini Tuhan tersenyum di surga buat saudara dan saya. Perkelahian bukan memisahkan kita, tapi dengan adanya ini bersatu dengan satu mulai kenal satu dengan satu mulai baku tahu. Oh, ini sapu kakak, ini sapu bapak adik. Jabatan cuma sementara, tapi saudara tidak bisa dipisahkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara boleh pakai mobil bagus, tapi kalau kau sakit, kau akan panggil mama adik, tante, mari datang panggil saya. Apalagi orang Mandacan orang paling bersatu sudah. Satu orang sakit semua datang dari kampung. Dan duduk semua karena saya melayani mereka, saya tahu sudah. Suku yang saya tahu. Ada amin saudara? Ada amin? Ya. Jadi saya percaya pagi ini Tuhan bilang begini di Yeremia 17 ayat 8 baru saya berdoa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ekonomi mau goncang silakan. Engkau ada di tempat di mana Tuhan percayakan engkau. Ada amin. Proyek terdapat, tenang saja. Yesus akan kasih kau proyek. Kau buka pala dinas dia mau main serong, silakan. Kau punya tugas berdoa. Yesus ampuni dia. Karena semua orang benar dan orang fasik akan berdiri di hadapan Allah. Apalagi saudara yang punya tanggung jawab jadi pejabat. Saya mau katakan buat saudara, saya dengan Pak Obed ini berhadapan dengan Allah terus. Provinsi Goncang Tuhan datang buat Pak Obed. Provinsi Goncang datang buat Ibu Popi. Orang Jakarta telepon. Kenapa anak-anakku saya menangis di sana? Itu rumah untuk apa? Ada amin. Saya bilang Bapak jangan tenang, ini kota Injil. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Allah sanggup melakukan perkara-perkara besar. Saudara, negeri ini saudara, Yesus ada dengan saudara di setiap saat. Siapa mau menceritakan satu dengan satu sama katakan sama saudara. Apalagi saudara yang takut akan Allah. Allah katakan, tempat ini kering. Orang katakan, akan krisis ekonomi. Semua kekuatan akan turun dari Allah. Tapi Allah katakan, aku akan bertemu dengan orang-orang yang percaya kepada aku. Amin. Tadi lagu yang tadi menyanyi di partai apa? Jawab saya, Mama. Tadi yang kami nyanyi di partai apa? Kita bisa damaikan Israel keluar dari Mesir dengan perbudakan yang begitu lama. Mereka terputar-putar di situ karena ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena kepala mereka keras, pikiran mereka keras, hati mereka keras. Tapi hari ini di dalam nama Yesus, semua yang keras itu
lunakan menjadi lembut. Dan kami percaya hari ini kasih itu turun dari surga, yaitu Allah sendiri. Allah sedang datang dengan kami di tempat ini, terutama saudara-saudara yang kemarin ribut, tapi sekarang mereka tidak ribut lagi. Mereka mau bergandengan tangan, mau bawa provinsi ini ke hadapan Tuhan. Mereka mau buktikan kepada Allah yang tadinya mereka tidak bisa, yang tadinya mereka bodoh, tidak bisa melihat, tidak bisa menulis, tapi saat ini mereka jadi Tuhan di negeri mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara turun tangan. Bapak, Engkau terlalu baik. Hari ini waktu tangan kami terangkat, Tuhan turun tangan. Dan hari ini perdamaian terjadi. Kasih Allah itu sudah terjadi hari ini. Kami bukan ada di tempat yang kering lagi, tapi kami ada di tempat di mana Allah sudah. Dan hari ini ada di bawah tenda. Kami akan berdamai satu dengan yang lain. Kami akan saling mengampuni. Kami akan saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih Allah itu Allah sendiri. Mari Allah Roh Kudus ambil alih hidup kami. Mari saudara angkat tangan, taruh di dada saudara. Kalau saudara punya hati menentukan saudara ya. Tutup mata semua. Bapa di surga, ini hati kami, supaya hati kami bicara sesuai dengan mulut kami. Jangan mulut kami bicara lain, hati kami bicara lain. Tapi semuanya sama. Dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan hati kami pagi ini. Waktu hati kami benar, perkataan kami juga benar, tidak ada kebohongan di sana. Tapi kami minta dalam nama Yesus, Engkau tolong kami. Berikan kami telinga muli Tuhan, untuk dengar pesan Tuhan hari ini yang aku sudah sampaikan. Bapak, terima kasih buat panitia kecil yang Allah percayakan mereka ini Tuhan. Berkati mereka Bapak, keluarga-keluarga, saudara-saudara, Bapak, orang tua, om, tante, tete, nenek, semua yang hadir di bawah sini, Bapak, di Mama Ade, semua ada di tempat ini, semua pegawai negeri dari Provinsi Papua Barat ini, semua ada di sini. Yang ada Allah kumpulkan kami semua dari bangsa ke bangsa ada di tempat ini. Nusantara semuanya ada di sini, di kami di tempat Papua. Kami percaya Papua membawa kemenangan, Papua membawa kebesaran Allah di Papua Barat ini. Terima kasih Tuhan, kami minta hari ini Roh Kudus, Engkau berkati Provinsi Papua Barat, supaya semua orang yang di dalam provinsi ini takut akan Allah, takut akan Allah. Mereka kerja, mereka umur panjang di kota ini, keluarga mereka menikmati semua kekayaan Allah percayakan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau baik, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita dulu, ya. Kita biasa apa yang mau sampaikan hari ini sampaikan. Baik, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Herman. Ayo. Ya, shalom. Jadi yang saya hormati pemerintah Provinsi Papua Barat, Bapak Kasat Satpol PP, Pak Kadis Pendidikan, Bapak kita, tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Obed Ayo, beserta dengan saudara-saudara kita semua. Sebelumnya daripada itu saya tahu mungkin semua suka kenal saya bukan baru. Saya di BKD sudah hari ini pas 22 tahun. Jadi saya pesta itu CP sampai nabi jabatan semua dari BKD. Ya, hanya singkatkan waktu, saya bicara yang masalah yang kemarin bisa terjadi kemarangan ini. Kesalahannya tidak menyampaikan kepada saya. Saya punya tupoksi. Pelantikan bukan baru kali ini, kemarin sudah banyak kali bertahun-tahun saya adakan seleksi PIN 2 maupun adakan pelantikan 3-4. Hanya satu kemarin menjadi masalah bagi saya, bukan masalah yang tidak, hanya ibu sekretaris yang tidak menyampaikan sama saya untuk saya bisa dengan staf-staf saya kami yang harus adakan itu. Saya punya saudara Neres, bukan saya marah. Kami ini namanya seleksi menjadi pimpinan itu cuma satu yang diambil, bukan 3, bukan 2 yang diambil. Hanya diambil cuma satu. Yang mana yang kita percayakan dia itu adalah pemimpin kita. Hanya yang menjadi masalah itu yang kemarin saya kurang ajar dari ibu sekretaris. Ya cukup dia sampaikan, saya besok ada pelantikan. Dan kau siap-siap. Saya kan sebelumnya sudah bilang, ibu kan bukan saya dapat, ibu sampaikan. Siapa yang dapat, ibu sampaikan supaya saya bisa menyiapkan sebagai tupoksi pekerjaan saya itu. Nah, ini yang kemarin saya agak marah dengan staf-staf saya, kami semua paham. Sebentar lagi kita sudah menjadi satu. Ini ada sini dan saya ini anak Arfa.
kita dua akan membangun kembali satu. Jadi saya tidak mau itu yang lain-lain mau masuk dengan kalimat-kalimat yang tidak diinginkan melecehkan kedua. Ya, itu yang saya minta. Yang kedua, saya tidak bisa banyak. Yang kedua, saya minta ada hormat untuk kepala badan dan semua yang ada. Saya tidak bisa ambil lagi eselon 2 yang lain. Saya sudah lagi 5 tahun pensiun, jadi saya tetap di BKD. Itu yang saya. Ini yang saya minta. Jangan lagi sampai gubernur mau saya eselon 2 di bank. Tidak. Saya tidak tahu lagi dinas itu punya tupoksi kerjanya bagaimana. Saya tidak tahu. Saya karena orang BKD, jadi saya mau sampai kepala badan. Biarpun saya pensiun di BKD, mari makasih. Nah, yang saya minta terus sebentar lagi kita sudah selesai dari sini. Ya, Neles dengan saya sudah menjadi satu. Tetap Palong dibuka dan mungkin beliau sudah persiapan ke depan ada kegiatan-kegiatan terpenting yang mungkin diadakan. Masalahnya nanti beliau ketemu langsung dengan kami, saya terima secepatnya supaya beliau bisa melaksanakan tugas yang gubernur perintahkan. Cuma ini yang saya sampaikan. Yang kedua itu saya bilang itu bahwa surat pernyataan sebentar Pak Obed tanda tangan dengan Pak Lasarus tanda tangan kami bagi angkat ke mungkin Pak Kepala Badan tolong angkat ke BKD Pak Gubernur supaya saya jangan ditidakkan dari BKD mau jabatan eselon 2 di mana tidak. Saya tetap di BKD. Nah, cuma ini yang saya sampaikan. Mengingat waktu, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk tapi itu sudah jelas bagi kita, tidak mengulangi. Bapak Ibu yang di luar sudah dengar baik-baik dan tambah kata, jangan tambah bumbu, jangan tambah ekor lagi. Nah, baik. Waktu selanjutnya saya berikan kepala badan BPKD Provinsi Papua Barat untuk menyampaikan sambutan sekaligus mungkin menjawab yang tadi disampaikan Bapak Herman Fawir. Bapak, saya persilakan. Salam. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Selamat siang semuanya. Ya. Dan sangat saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, dalam hal ini Bapak Sarto, yang sangat saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, yang sangat saya hormati Ketua Mikesa yang mengkoordinir kita semua, yang sangat saya hormati dan saya banggakan, saya cintai semua staf sekretaris badan kepegawaian daerah Provinsi Papua Barat beserta jajaran staf yang sangat saya hormati, para pejabat Karfa, Pak Sami Saiba, Pak Herman Sayori sendiri, Pak Serbu Mesindo, Pak Oni Doan Siba, teman-teman semua pejabat Karfa yang hadir di saat siang hari ini. Saya ucapkan selamat untuk kita semua dan kita berjumpa di saat siang hari pagi menjelang siang hari ini. Ya, saya telah mengikuti banyak hal yang tadi disampaikan oleh Ibu hamba Tuhan dan Pak Nixon Saibas sebagai Kepala Bidang di Papeda, teman-teman Arfak yang sudah memfasilitasi saya. Marilah kita ucapkan terima kasih buat Tuhan karena Tuhan dapat mempertemukan kita semua. Ya, tidak ada dusta dan tidak ada benci satu dengan yang lain. Ya, saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Usia pekabaran Injil di Kabupaten Pegunungan Arfak. Injil masuk di daerah saya tanggal 30 Juli tahun 1954. S3. Usia pekabaran Injil di daerah saya 68 tahun. Tahun ini. Usia pekabaran Injil di Sururei, di Minyambau ikut menyesuaikan. Usia pekabaran Injil di Kabupaten Manokwari yaitu GKI sudah 100 berapa puluh tahun sekarang. Jadi saya pikir kita ini semua anak-anak Tuhan semua. Kita berhasil, kita berdiri jadi berkat orang banyak karena buah daripada Injil. Ya, buah daripada Injil. Jadi untuk kita baku benci, baku dengki satu yang sama yang lain itu bukan zamannya.
Ini zaman kebenaran Injil. Ini zaman anugerah untuk kita jadi berkat untuk sesama. Ya, saya mau ceritakan kesan saya. Mengapa saya diangkat di BKD Provinsi Papua Barat? Ada harga yang saya bayar. Saya pertama guru SD di SD BPGI S3, dan saya merangkap sebagai sekretaris desa. Saya berjuang memekarkan distrik daerah saya jadi distrik. Tanggal 1 Agustus tahun 1999, Palu jatuh di DPR Manokwari. Waktu itu Bapak Daud Mandoan jadi ketua DPR. Distrik saya jadi, daerah saya jadi distrik. Saya bakalai dengan Sirus Marpaung menjabat sebagai camat kota. Dan tahun 2001 Bapak Domingus Mandacan menjabat sebagai Bupati Manokwari. Guru SD di daerah pedalaman yang transfer S1 pertama adalah saya. Saya transfer S1 di S1 Bimbingan Kuselim Jayapura. Saya bawa saja istri, anak semua, saya tugas belajar. Tapi saya kasih tahu teman-teman, saya pulang, saya seorang guru akan jadi camat. Ya, saya pulang dari Uncen, masyarakat saya menghadap Pak Domingus untuk saya dilantik tanggal 16 Juli tahun 2005 sebagai sekretaris distrik S3. Saya setia melayani Tuhan terus, guru SD, sekretaris desa, sekretaris distrik. Tahun 2005 saya selesai satu bimbingan konseling di Uncen. Saya dilantik sebagai sekretaris distrik. Bekerja terus sampai tahun 2009 saya dilantik sebagai kepala distrik S3. Karya yang saya buat adalah saya kerjasama dengan Bapak Domingus, jalan dari Manokwari tembus S3. Dan sekarang masyarakat saya pakai Hilux dari S3 Manokwari tembus S3. Itu karya pembangunan saya. Berikut, saya adalah tim perjuangan Kabupaten Pegunungan Arfak di kalangan birokrasi. Kami berjuang selain tim akar rumput Kabupaten Pegunungan Arfak. Jadi tim 100 kami semua kepala distrik fasilitasi tim 100 pergi jemput Kabupaten Mansel dengan PGH di Jakarta. Kami pulang, saya dilantik sebagai kepala bagian umum Setda Kabupaten Pegunungan Arfak. Karya yang saya buat, saya tidak pernah nepotisme. Program anggaran untuk 3 anak Arfak sekolah penerbang. Salah satunya anak Tanah Ruku. Siapa namanya? Kalau ada yang tahu. Aris Nathan Saibah. Itu karya saya. Saya programkan anggaran 4 miliar untuk program 3 anak Arfak ini. 2 sekolah di Curug, 1 Aris Nathan ini di Amerika. Bukan orang Meang yang sekolah penerbang, ini bicara skop umum untuk Arfak. Yang berikut, saya dipercayakan oleh Bapak Domingus untuk merangkap sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sekaligus merangkap Kepala Badan Bencana Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak. Waktu itu bencana di Hi. Saya kerjasama dengan teman-teman dari Dinas PU Manokwari, BPBD Manokwari, Dinas PU Wandama, BPBD Wandama, karena waktu itu bencana banjir bandang di Wandama. Saya punya data lapangan semua, kami godok sama-sama. Saya presentasikan di BNPB RI. Saya bawa turun bahan logistik dari bencana pusat 7 kontainer untuk fasilitasi HI. Uang 16 miliar untuk bangun rumah tanggap darurat di HI. Karya yang saya buat dipegang. Tapi karena saya sakit, saya turun ke Manokwari. Saya telepon Pak Demas, Pak almarhum Pak Bupati Manokwari. Saya bilang, Pak Bupati mohon maaf, waktu itu beliau naik di MK. Saya berdiri di kilo 14, saya telepon beliau. Pak Bupati posisi di mana? Waktu itu kan mereka masih naik di MK. Beliau bilang, saya ada di MK. Saya bilang kirim nomor rekening. Saya mau kirim biaya transport karena saya ini tugas di Pegunungan Arfak, jadi saya tidak tahu perjuangan Pak Bupati. Sudah, saya sampai di Manokwari, saya kirim biaya transport buat beliau. Terus saya bilang, Pak Bupati, saya ini sudah berkarya cukup di Kabupaten Pegunungan Arfak, jadi saya mau minta pulang. Sudah, beliau langsung sampaikan buat saya, Pak siap jadi Kamar Perekonomian Daerah Setda Kabupaten Manokwari. Ya,
saya jadi kabak. Waktu itu saya ganti posisinya Pak Wempi Manacap. Ya. Saya masuk di bagian perekonomian, tidak ada apa-apa, tidak ada program apapun. Saya hanya masuk mulai dari nol. Tapi saya berdoa minta hikmat Tuhan. Saya ikuti program Indonesia Terang. Pak Jokowi bilang sebelum tahun 2020 Indonesia ini dari desa sampai di kota itu sudah terang. Ya, akhirnya saya rencanakan bagaimana penerangan lampu jalan lingkungan di kota Manokwari. Saya pergi studi perbandingan di Cina 1 minggu, studi perbandingan di semua daerah di Indonesia, mempelajari bagaimana lampu jalan yang tepat untuk kita bangun jalan lingkungan di Kabupaten Manokwari. Ya, saya kasih naik di situ anggaran 9 miliar. Pak Demas lihat kinerja saya, Pak itu angkat saya sebagai kepala dinas pendidikan Manokwari. Saya bekerja bukan sebagai staf, tapi saya PLT selama 2 tahun saya jadi kepala dinas. Hal yang saya buat, saya angkat nasib guru honorer di Kabupaten Manokwari. Saya data semua guru honorer, saya keluar masuk semua 127 TK PAUD, 127 SD, 43 SMP MTS di Kabupaten Manokwari. Saya masuk semua. Dan saya ambil data guru honorer semua. Berjumlah 1.500. Tapi anggaran daerah tidak cukup untuk menjawab semuanya. Hanya 450 yang dia SK-kan dan dibiayai oleh anggaran daerah. Banyak orang bilang itu paneles cari uang, itu paneles korupsi uang. Tapi bukan, tujuan saya adalah bagaimana pengembangan SDM di Kabupaten Manokwari terangkat. Itu tujuan saya. Tapi biasa, kita yang hidup dengan Tuhan bekerja jujur, banyak orang tidak mau mengakui kita. Contohnya apa? Yesus adalah orang Nazaret. Dia punya mujizat banyak di Kapernaum, mujizat banyak di Galilea, mujizat banyak di daerah lain, dan Nazaret tidak. Karena orang Nazaret tidak mengakui dia bahwa dia itu anak Allah. Orang Nazaret mengakui bahwa dia itu anak Yusuf dan anak Maria. Itu. Ya. Itu. Dan sedikit lagi saya masuk sejarah untuk Papua Barat. Saya punya kakak Dr. Andes Pontikus Dewansiwa MSc almarhum, juga pahlawan untuk provinsi ini. Waktu itu beliau ambil S2 di Institut Ilmu Pemerintahan IP Jakarta. Beliau membayar harga di Jakarta untuk provinsi ini, sehingga saya bisa datang jadi kepala di provinsi Papua Barat. Ya. Itu. Waktu itu semua suku bicara merdeka. Jadi bilang, kenapa Domingus perjuangkan provinsi di Papua Barat? Saya punya kakak terancam di Jakarta, hampir dibunuh. Ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sesuai dengan doa ibu dan Pak renungan tadi bahwa kita mau jadi berkat untuk orang banyak. Biar semua orang mau menghalangi dari sudut mana, tapi Tuhan tetap buka jalan. Ya. Tuhan tetap buka jalan. Oke, itu adalah kesan-kesan saya yang saya bisa mengawali dengan pembicaraan saya di saat siang hari ini untuk mengantarkan Pak Herman Sayuri, adalah keponakan saya. Kami ini Alfa. Dan kemarin saya sampaikan buat beliau waktu tidak, saya punya rakyat pemuda Meyah, saya punya masyarakat Meyah, tidak ada yang ancam Pak Herman. Karena saya tahu bahwa hal kekecewaan dan hal penyesalan untuk membuat terobosan dan gebrakan itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa yang terjadi dalam birokrasi pemerintah. Jadi siapa mau marah siapa, itu kan beliau menyampaikan beliau punya aspirasi. Ya. Jadi kemarin saya juga anak Meyah, saya punya warga lengkap, tapi saya bilang mari kita jawab yang mana. Karena Tuhan pilih saya di antara sekian banyak orang. Injil Matius mengatakan bahwa banyak yang dipanggil, 1-2 orang yang terpilih untuk jadi berkat untuk semua orang. Ya. Jadi saya sama sekali Pak Herman Sayuri saya suka kenal. Justru saya dipromosikan ke Papua Barat karena Pak Herman Sayuri. Jadi saya keponakan secara kekeluargaan. Cuma satu hal yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara dan semuanya. Ini kalangan birokrasi. Ya. Yang melantik saya dan memilih saya di antara semuanya adalah gubernur. Ini kewenangan gubernur. Maka saya minta maaf buat saya kakak bahwa bukan saya tolak kakak, karena bukan ormas yang lantik saya, bukan organisasi kemasyarakatan yang lantik saya,
bukan yang lain-lain yang lantik saya. Yang melantik saya sebagai kepala BKD adalah Gubernur Provinsi Papua Barat. Ya, maka bukan saya tolak, tapi saya punya nasionalismenya tinggi. Kesaksian saya menunjukkan bahwa saya tidak pernah bedakan suku, ras, etnis dan budaya. Ya, saya adalah orang nasionalis yang siap untuk merangkul semua. Tapi mari kita bekerja jujur sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya Tuhan berkati kita di negeri ini. Kita jadi berkat yang sesungguhnya. Ya, kita jadi berkat. Ya, itu yang saya minta. Karena saya di Manokwari, orang pojokan saya di dinas pendidikan. Memang saya tidak pernah cari kaya. Itu orang birokrasi itu tidak pernah cari kaya. Kita punya pelayanan mulia adalah bagaimana melayani. Pelayanan kita menyentuh hati orang yang kita layani. Ya, supaya mereka merasa puas bahwa Bapak benar-benar jadi pemimpin dan Bapak diberkati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, makanya kakak saya, Ketua Mekasa telepon saya tidak mau angkat bicara. Karena kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kita sudah memahami aturan pemerintahan. Kalau hal yang menyangkut pembunuhan, hal yang menyangkut persoalan problem di lingkungan sosial masyarakat, diurus oleh organisasi kemasyarakatan. Tapi hal yang menyangkut birokrasi pemerintahan, itulah kembalikan ke kewenangan pemerintah daerah. Ya, karena dia yang punya kewenangan. Ya. Nah, saran, masukan itu diberikan sebagai kontrol sosial buat pimpinan daerah kita, sehingga mengkaji, ya menerjemahkan semua untuk mengambil suatu keputusan. Ya, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, hari ini saya berterima kasih buat Pak Herman. Pak Herman buka kepala, karena Pak Gub sudah pesan. Kita sukseskan sekian ribu tenaga honorer di Provinsi Papua Barat. Ya. Karena tenaga honor banyak yang di OPD di Provinsi Papua Barat yang tidak diangkat. Mereka masih menunggu. Mari kita bekerja jujur untuk jadi berkat untuk mereka ini semua diangkat. Nah, karena mereka ini sudah bekerja sebagai honorer lama di provinsi ini. Ya, itu. Terus yang berikut, Bapak Ibu, Saudara dan saya, mari kita hilangkan image sukuisme, nepotisme. Kita hilangkan itu. Karena yang mempersatukan itu KKOB yang mempersatukan itu. Domingos yang mempersatukan itu. Panakannya yang mempersatukan itu. Kita ada ini barisan dari belakang, kita siap ikut menyesuaikan barisan yang sudah dibentuk oleh kakak-kakak senior ini. Mari kita hilangkan itu. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, Ketondua ini kan ada yang ngatur Ketondua. Pak Gubernur ada di atas Ketondua. Ketondua usul, Ketondua sampaikan saran, tapi keputusan ada di yang mengatur Ketondua. Kalau saya sih tidak ada masalah, mari kita bergandeng tangan untuk kita buat hal yang terbaik untuk menjawab kebutuhan personil pegawai di Provinsi Papua Barat. Ya, itu yang kita buat. Jangan kita menciptakan konflik. Ya, tadi saya punya kesan-kesan tadi. Saya tidak pernah bedakan suku. Saya jadi kepala dinas pendidikan Manokwari, ya. Saya panggil, saya bagi bendahara untuk mereka semua. Kamu ini mewakili bendahara, mewakili Sukuarta. Kamu ini mau jadi bendahara, mewakili Pantai. Kamu ini jadi bendahara, mewakili Nusantara. Supaya tidak ada benci-dengki antara kita satu dengan yang lain. Ya, saya pikir semua ini hanya semua kita minta hikmah dari Tuhan saja. Kalau manusia melakukan sesuatu dengan kekuatan, kemampuan sendiri, pasti dia gagal. Tapi kalau kita minta hikmah yang berasal dari Tuhan, pasti Tuhan beri hikmat dan kita bisa diberkati. Kita jadi berkat buat sesama. Ya. Semua manajemen kan diatur oleh pimpinan. Kalau kita baku suka melawan-melawan, ya di situ yang nanti terjadi. Masing-masing jalan sendiri-sendiri. Ya. Oke, itu yang saya bisa dapat sampaikan. Pak Herman juga ada siapkan berkat untuk, kan Ibu Sek telepon bahwa kita makan bersama. Terus apa? Saya juga siapkan babi 1 ekor untuk saya bubarkan saya belum masak. Terus Pak Herman juga siapkan babi 1 ekor untuk bubarkan Pak Herman belum masak. Masing-masing tumbukan orang di mana-mana. Oke, begitu. Enggak sudah seperti itu kan? Sebelum saya mengakhiri, karena saya anak Tuhan, saya menyanyi satu lagu. Salam buat daerah untuk menyanyi. Menutup saya dengan sambutan. Laudau man Sradania, landau man Sradania, laudau
Terima kasih, saya kembalikan waktu. Waktu sudah siap. Baik, shalom. 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 Kita berterima kasih karena kita dalam perlindungan Tuhan dari tahun 2021 sampai 2022 ini dengan keadaan yang baik. Kita semua Tuhan, kita bisa berkumpul di depan kantor PKD Provinsi Papua Barat. Terima kasih kepada pengacara yang sudah memberikan kami waktu untuk menyampaikan beberapa hal yang berhubung dengan terjadinya pemalangan ini. Saya nama Joni Saiba, SIMAP, saya Kepala Bidang Dinas Perintah. Makanya saya ingin menyampaikan lebih khusus kepada Bapak Neles Dewan Siba sebagai Kepala Badan dan Pak Sayori sebagai Kepala Badan Pengembangan Kepala Bidang Pengembangan Karya berhubungan dengan SDM orang Papua pada umumnya, khususnya dan secara umum suku-suku Nusantara yang ada di Provinsi Papua Barat. Oke, baik. Makanya awal dari terjadinya pemalangan ini kami juga tidak tahu, berpikir dalam arti supaya berhubung dengan tugas fungsi kita masing-masing yang ada di birokrasi itu kan bisa berkembang, berjalan supaya ya, kalau memang yang punya tupoksi, kenapa kita tidak bisa memberikan tupoksi atau koordinasi supaya dia harus melaksanakan itu. Bukan masalahnya Pak Sayori dengan Pak Dewan Sibat tidak. Ini berhubungan dengan harga diri orang Arfak yang sesamanya anak adat. Budaya adat itu dia birokrasi dilahirkan apabila kita mengenal adat budaya. Kalau kita belajar pasti kita paham itu dia punya sejarah itu. Oleh sebabnya kita bagian daripada pemikir sebagai intelektual, terus PP Mekesang ditutup oleh perwakilan Bapak Gubernur yang diwakili oleh Kasat Polpe Mayor. Setelah itu pendeta kedua pihak akan maju ke depan, pendeta akan berdoa perdamaian. Setelah itu prosesi adat akan menuju untuk melepas palang dengan lagu untuk tanah dasar, dan kita sama-sama masuk ke gedung PKD. Shalom. Damai di hati.
Dan tadi berdoa itu Opi Fonat Abang. Tim 315 sekarang kami singkat menjadi dekret Dewan Kejuangan di Aktivitas Tim 315. Itu kesepakatan dari beberapa anggota yang ada di Jakarta. Nah, sehingga saya hubungi beliau, tepatnya ya, beliau yang dapat menyampaikan doa pada puji Tuhan. Apa yang disampaikan oleh saudara Bobi itu kiranya tersentuhlah di hati kita semua. Jangan sampai kita tadi sudah tepuk tangan rame-rame, ketua masuk gereja, setelah itu pulang lupa dan bikin semau-maunya. Semua anak-anak Arfak pegang kameranya dan kamu ke sini supaya kamu rekam apa yang saya bicara. Saya bicara tentang berdirinya Wadah Mekesa. Wadah Mekesa lahir pada tahun 1990, tanggal 5 Februari 1990. Kenapa wadah ini hadir? Wadah ini dimotori oleh tokoh-tokoh, antara lain Salomon Mengecang dari Bapak Lemut Mengecang, almarhum kepala suku besar Arfak. Nathaniel Mengecang dari Bapak Baren Mengecang, kepala suku besar Arfak. Kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh itu menyebar. Salah satunya Bapak Matias Makambak, Sarjana Hukum, Bapak Dr. Andus Nikodemus Baru, Bapak Barnabas Mengecang, Bapak Hengki Inyamusti, Bapak Id Ahoten, Bapak Simpson Saiba, Ayub Inyamusi, dan beberapa tokoh lainnya cukup banyak. Semua ini untuk menyatukan pemahaman, untuk menjadi satu, kemudian mempunyai komitmen untuk berjalan untuk bagaimana memikirkan kemajuan Arfak. Saudara-saudara tahu kenapa itu harus terjadi? Karena hadirnya masa yang pertama atau yang kedua itu dipelopori oleh masyarakat tradisional di bawah pimpinan Bapak Lodek Mengecang, Bapak Baret Mengecang, dan Cornelis Iwage Medorka. Masa itu yang diperlihatkan adalah kekuasaan dalam adat, power, berdiri sendiri-sendiri, kekuatan itu diperlihatkan. Dan kemudian untuk persaingan di dalam dunia pengetahuan dan dunia pemerintahan, dunia gereja, sangat tidak ada. Meskipun ada upaya-upaya yang dilakukan, adat jalan, gereja jalan, tetapi 135 tahun tidak pernah kelihatan satu pun. Yang ada adalah pesuruh di kantor pemerintahan, di distrik, kecamatan dulu. Yang ada adalah ditugaskan untuk timba-timba beras dan bagi-bagi pegawai. Masyarakat jalan sepanjang jalan bawa anak-anak dan kangkung muka belakang. Nenas tangan kiri kanan, genemo tangan kiri kanan. Orang mulai mencemooh. Itu lihat itu, sobat-sobat yang ada jualan. Dan rasa ini bangkit dan
mendobrak kondisi ini. Mekesa lahir itu adalah beberapa komponen di dalam suku Arfak, dan kemudian dilakukan suatu terobosan. Meskipun ketika itu di antara kami sendiri beranggapan jangan, karena kita ini baru selesai dengan peristiwa tahun 65, jangan sampai kemudian pemerintah pikir ya, kita mau bikin gerakan yang mau melawan pemerintah atau separatis melawan pemerintah. Tetapi pokoknya tokoh-tokoh ini mengatakan tidak, kita ini kejar ketertinggalan yang ada, sehingga Mekesa berdiri dan jalan dan menghasilkan. Saya tidak bicara teori, tapi saya bicara fakta. Tuhan Allah catat, Tuhan Allah tahu, fakta ada di buku. Kalau saya bicara tentang musuh, saya tidak ada sampai hari ini. Siapa yang mampu turun di lapangan di dalam suku-suku yang bertikai masalah-masalah adat? Siapa yang mampu? Di kalangan Maya, di kalangan Mosul, di kalangan Mosrus, Hadam, di kalangan Muileh, Moskona. Jadi ingat, Mekesa adalah ya, alat yang Tuhan pakai untuk mempersatukan. Meskipun sampai hari ini baju-baju coklat ini sampai dengan ya pangkat-pangkat di pundak kiri kanan, distrik sampai bupati sampai gubernur sudah melupakan Mekesa. Ya toh kamu jujur saja, lupa kan? Jujur, kamu jujur, lupa kan? Itu yang bikin kamu baku hantam sendiri. Komunis lupa, Heno sudah lupa, Markus Warren lupa, Yosias Saroy lupa, saya pejabat lupa. Ya dosa kalian. Kalau kamu lupa, siapa kira-kira figur ya yang bisa berdiri ketika ya Arfak bubar? Hanya disebabkan karena kerakusan yang ada di kalian semua. Ingin mau, tapi tidak mau mengalah. Ada aturannya, tetapi tidak mau tahu apa jadi. Dan menulis bilang begini, itu ketua pemuda 65 tahun. Bulan April besok 65 tahun. Saya sudah punya cucu, tidak layak disebut ya ketua pemuda. Apa yang kamu kasih saya? Saya tanya kamu. Kamu bilang ketua pemuda. Saya tidak boleh. Sekarang kalau ada siap, mari sudah. Saya melepas jabatan ketua Mekesa. Siapa yang bisa? Sekarang intelektual Arfak sudah cukup. Kamu sudah pindah. Hebat. Kamu kau bicara mantap. Apalagi saya punya adik. Nelis. Wah. Dan saya mau. Harus kamu begitu. Kamu harus mulai merintis dari bawah naik sampai Herman, kau juga harus merintis dari bawah sampai 22 tahun kau sebagai kepala bidang di BKD. Saya mau sih. Berarti apa yang menjadi impian tokoh-tokoh yang tadi mendirikan organisasi ini berhasil. Sekarang kamu ada di kantor ini, kamu ada di lokasi ini. Rekamnya, kamu ada di lokasi ini. Ya, lokasi ini ada di tanah Manokwari, di tanah Arfak. Oleh karena itu, ya kamu harus tahu. Ya, di tanah Arfak dari provinsi ini ada di 11 kabupaten dan 1 kota. Ya, untuk provinsi. Kamu harus jadi tuan rumah yang baik, jadi orang tua yang baik untuk melayani segenap ya aparatur yang ada, melayani semua masyarakat yang berdatangan. Begitu lihat ada orang datang, jangan kamu langsung start mobil dan kamu pergi dan kata-katain jelek terhadap gubernur. Di manakah anak-anak Arfak ini?
Mekesa selesai. Meskipun lupa, tetapi hari ini saya mengingatkan kalian. Yang kedua, menyangkut ada 3 tersangka. Tadi dikatakan oleh Deles, saya telepon beliau, saya sampaikan untuk supaya Deles, masyarakat, kelompok, kemudian Herman, hari ini kita di sini. Itu maksudnya. Saya tidak mencampuri urusan itu, ya, urusan pelantikan itu. Tapi damai itu tugas saya untuk kamu damai, ya. Itu urusan. Ini sebagai pesan saya, ya, pesan saya untuk semua PDI. Mereka baik-baik. Mekesa ini tergantung kepada kalian. Bubar dan tidak tergantung kepada kalian. Mekesa ini tergantung kepada para pejabat yang sekarang. Katakan ada anak-anak Arfak di Kabupaten Manokwari dan suku Meyah, juga suku Saw. Hermus harus akomodir semua sebagai sesama. Tidak boleh Hermus langsung ganti dengan tidak ada, ya, kejelasan yang ada. Setelah saya dapat ini dari Sius, saya akan kumpulkan Arfak untuk duduk kembali, untuk duduk. Di sini sudah mulai timbul pendapat kemungkinan Hermus buat seperti itu, makanya Rominus balik lagi buat ini analisa pemikiran-pemikiran mencurigai. Makanya Rominus mulai kumpul. Karena itu, ya, saya pesankan untuk saudara-saudara semua, dikala nanti kamu dapat jabatan sama-sama, kamu bertindak dan duduklah sebagai seorang bapak. Nanti orang bilang begini, bapak punya visi dan misi itu bagus, membangun hati, mempersatukan dengan kasih. Hatimu di mana? Terus kasihmu ada di mana? Itu harus diwujudkan seperti apa yang dilakukan oleh orang lain, bukan orang Arfak, Abraham Octavianus Octavius. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan, itu orang siapa lagi? Kau duduk di situ, kau belajar di situ, kau pintar di situ. Dan kata-kata kalau kata-kata membangun. Dan kalau katakan besok-besok, Bapak Barnabas Tuan Siba, Bapak Neles, Herman, atau yang lain-lain sami duduk ini, besok kamu dapat Garuda di dada. Kalau sampai kamu dapat Garuda di dada, ingat, jangan lupa gambaran tadi saya bilang, Mekesa. Kabinetmu itu kabinet Mekesa, bukan kabinetmu, bukan kabinet Meyah, bukan kabinetmu kabinet Saw, kabinetmu bukan kabinet Hatam atau Moile, kabinetmu adalah kabinet Arfak. Maka itu Neles sudah ada say dari Mekesa. Ketika sudah sampai dengan tahap seleksi 2, Herman Sayuri dan Neles, masyarakat datang, kemudian kami buat pertimbangan. Herman Sayuri basicnya adalah PKD. Sudah 20 tahun sekian di provinsi, layak untuk penghargaan harus diberikan kepada Herman Sayuri. Seperti penghargaan yang diberikan kepada Abraham Octavianus Atama, seperti penghargaan yang diberikan kepada Dr. Domingus Mantecan, Gubernur. Itu pertimbangan daripada. Pertimbangan yang kedua, Bapak orang tua Gubernur itu ada nempel kepala suku besar Arfak. Rekam baik ya.
dengar baik, kepala suku besar Arfak, kalau sudah 2 di provinsi, eselon 2 yang terhormat adik saya Pak Nabas Don Siba dan Edward Don Siba, berarti Bapak berhenti dulu. Lihat, suku Maya sudah ada belum? Ada. Siapa? Hans Madacan dan W.B. Madacan. Lihat kepada suku Empur ini tembak, ngomong. Sudah ada belum? Ada. Siapa? Yusuf Kobia. Apa pertimbangan? Ada satu lagi masuk supaya timbang. Terus lihat kepada Hatam Mulai. Sudah ada belum? Belum. Harus Herman. Itu pertimbangan pikiran daripada Maikesa. Saya jujur harus kasih tahu, langkah kerja kami seperti itu, seperti dulu saya bagi pegawai sehingga berjalan sekarang adalah duduk. Saya tidak kompromi dengan ancaman-ancaman. Saya punya obat racun, ada 9 bambu sana. Mau bikin takut saya supaya saya bangkit setir kepada Membei. Saya tidak kompromi dengan punya obat racun. Yang penting keadilan di Arfak ini harus terwujud sesuai dengan impian daripada Maikesa. Harus. Saudara-saudara, tidak gampang kita membangun. Saya tidak bisa saya pikir-pikir Tuhan. Jangan pada suatu saat katakan sekarang yang kuat. Sekarang katakan bahwa Hatam paling kuat dengan mulia kuat. Pada suatu saat Saul dengan Maya akan balas. Ketika mereka kuasai ini, mereka Saul dengan Maya akan kuasai pemerintahan. Ketika kubu ini berdiri, tidak ada jalan keluar, kembali tanam obat racun dan obat racun masuk di kantor. Ini harus dihindari. Jadi kalau Hatam untuk semua, Maya untuk semua, Saul semua. Untuk semua, itu baru Arfak. Jangan bicara Arfak gampang dimolok, pelaksanaannya tidak ada. Penuh dengan dendam, penuh dengan iri, penuh dengan sakit hati karena kepentingan politik. Ini yang harus kamu hindari. Sudah rekam semua? Sudah? Ya. Terima kasih atas apa yang saya katakan. Ketika saya sudah tidak ada, sudah mati, kami ingat jangan lagi itu diciptakan dan masuk di dalam kampung. Mudah-mudahan ganti saya seperti itu. Jadi saudara Neles, ya, saya telepon itu bukan intervensi, kenapa begitu tidak. Saya mau panggil datang supaya atur, kan saya telepon Sius tidak bisa. Yang nggak kasih nomor itu adalah nomor yang saya ambil itu, ya ternyata hilang karena HP ganti jadi rusak, jadi saya harus cari Daud yang ambil nomor dan kasih ke saya. Itu artinya saya berusaha bagaimana untuk kalau misalnya ada, ya saya telepon langsung. Kalau di saya tidak angkat, saya datang ke rumah, tapi tahu ada berapa 3 persoalan ini, masalah perempuan sampai 1 malam. Saya bingung mau lihat ini, saya mau lihat yang ini, ya saya mau lihat yang ini, mau lihat ulang punya perempuan yang menjaga bawah, atau saya mau lihat saya punya istri yang sekarang polisi bawah, atau saya mau lihat salah baik bunuh hidupnya mati di Wosi. Waktu saya juga ya, waktu saya urus kamu saja, saya juga urus masyarakat. Karena itu gubernur juga percayakan saya sebagai staf khususnya gubernur. Ya. Yang sebenarnya selain sebagai staf khususnya gubernur, juga membantu karena saya adalah ketua Dewan Kejuangan Aktivitas Provinsi yang harus duduk sini untuk mengawasi kalau ada aparatur yang sedikit keluar. Saya telepon, yang nafas kamu kerja baik supaya nama orang tua kita ini harus. Nah itu jadi saya tidak campur ke yang tak seperti apa yang disampaikan, tidak. Tapi tugas saya, ya apa salahnya kan saya staf khususnya gubernur, ya Provinsi Papua Barat. Selain daripada staf khusus, saya adalah ketua Maikesa yang tidak terlepas. Meskipun kamu lupa, nanti kamu ada masalah baru datang kemari Bapak ketua Maikesa. Ini Emilianus punya kematian ini, bagaimana ya? Saya tidak bisa masuk kantor baik-baik.
Saya tidak bisa karena Maya sudah tidak ada di kantor atau di Hatam. Ya. Aduh, kita tidak bisa masuk karena masalah Hango dan Juyap ini ramai anak-anak itu ada di kantor sini. Jadi kita juga takut. Kiranya apa yang dapat saya sampaikan ya, untuk kamu dengar, kamu renungkan dalam hatimu. Terima kasih, Tuhan memberkati semua yang telah hari ini kita sampaikan. Kiranya damai di hati, ya itu betul-betul damai di hati, jangan damai di cuma hanya di mulut saja. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha melihat. Ya, saya orang nasionalis. Saya menanggapi apa yang tadi kata saya sebelum saya bicarakan. Ya, kita apa baru berkembang yang tadi kakak cerita sejarah. Tapi kita sudah lakukan, kami orang dia belum buat itu. Tapi Hatta Mauli sudah lakukan itu kakak. Terbukti saya yang berdiri ini. Saya orang yang nonjok pertama dari dinas pendidikan manufaktur. Ada apa ini? Ini kita ngarfak baru belum berkembang. Saya orang pertama yang nonjok. Saya kirim makanan 500 kotak Hermus, 500 kotak Sius. Saya tidak pernah saya bilang Hermus juga saya keponakan, Sius juga saya punya keponakan. Tapi terakhir saya orang pertama yang nonjok. Kami pejabat pihak 10 orang nonjok. Saya kasih tahu kakak sebagai orang tua. Kami orang Merah belum buat seperti itu. Penggunaan harga pun demikian. Semua jabatan strategis dikuasai oleh Hatam. Kami orang Sumber yang jadi penonton. Kakak klarifikasi. Kalau ada duduk sini nasionalis, percaya ada. Saya nasionalis. Tapi Hatam Mauli sudah punya bukti. Pemerintahan dipegang Mansel, Manokwari, mau provinsi, semua didominasi oleh Hatam Mauli. Kami orang Sumber jadi penonton. Kakak terima kasih saya. Ya. Jadi ingat ya, dengar semua. Kita tidak bisa pukul rata semua. Yang orang-orang tersebut saja. Kalau kita yang lain Jadi tidak. ya. Arfan, Arfan, Tuhan memberkati. Anak berkarya kini berkarya, nah, dari intelek. Apa yang sudah diharapkan oleh Bekesa, mari kita sama-sama mendukung Bekesa dan apa? Kalau tanpa Bekesa, tadi Bapak sudah bilang tidak mungkin begini. Tapi Bekesa ini adalah pemersatu kita semua. Afak, amin. Waktu selanjutnya saya berikan pada perwakilan dari Bapak. Arfan, Haleluya, amin, amin. Itu yang saya mau. Yang saya hormati Ibu Tuhan, yang saya hormati Kaubet, Ketua Makesa, yang saya hormati Kepala OPD, Kepala Bidang, Kepala Seksi, juga karyawan dan karyawati di lingkungan Pemprov Papua Barat. Yang saya kasihi, saya cintai adik saya Irman Sayuri, adik saya juga Beres. Ada satu pesan yang saya ingin sampaikan, saya bicara sedikit saja. Wahyu pasal 22 ayat 7 dan 12. Yesus berkata begini, aku segera datang. Tidak cukup di pasal 3. Dia katakan juga di pasal 22, kitab yang terakhir di Alkitab. Dia katakan juga di pasal 22 ayat 7, aku segera datang. Tidak cukup dengan itu, dia katakan lagi di pasal ayat 12, aku segera datang. Aku Alfa dan Omega. Aku segera datang membawa upahku kepada setiap orang yang setia melakukan firman Tuhan. Adik Neles, Adik Herman, jadi satu, siapkan gedung ini, sebentar buka, untuk terima itu besok kita anak-anak yang mau masuk mau tes. Dan Tuhan maksudkan adalah berbuat baik. Catat. Berbuat baik pada semua orang. Catat. Saya namanya catat. Supaya mendapat upah yang Tuhan datang bagikan bagi kita semua. Saya mancing, catat. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih buat Kak Albert.
Saya ada di sini karena kakak ini. Kakak bilang, Ade Mayor, mau pindah dari Raja Ampat ke provinsi. Kakak sendiri datang bawa saya di Hotel Billing, bahwa menghadap Pak Sekda sekarang, Pak Nathan. Kakak cuma bilang 2 kalimat, saya datang, ini kok Om, bantu dia supaya dia duduk sini mewakili orang Raja Ampat di provinsi. Maka tidak salah kalau hari ini kakak bicara bilang Arfak bersatu. Orang suku lain saja kakak satukan untuk ada di provinsi ini, apalagi kamu orang. Sekali lagi terima kasih juga buat Ade Neles, Ade Herman. Saya punya tugas selesai. Kemarin pagi saya kayak kakak izin, oke kita dua yang kawin di orang Betawi, yang lain dua kawin di kampus ini. Hormat, saya lapor. Sebagaimana kakak perempuan layani kakak di rumah bagus, di rumah juga begitu, itu bikin sarapan terus, bagus. Tapi saya baca SMS begini hampir saya pisah. Saya lihat HP begini hampir saya pisah. Karena itu telepon saya baru saya terangkat karena saya ada di kamar mandi. Saya punya HP itu 38 jam hidup. Ada kepala satpol kok jaga orang yang tukang selingkuh-selingkuh itu. Saya pegang HP begini, saya bilang, maka saya kasih tahu gubernur ada telepon, tapi saya tidak angkat. Lalu saya telepon kembali, Pak Itua pada HP. Terima kasih, waktu saya kembali. Baik, terima kasih atas Pak Gubernur yang diwakili oleh Kasat Polpen. Waktu selanjutnya saya berikan, saya mengundang Pak Ambatuan di depan dan Pak Neles, Pak Sayuri, Pak Obed, Bapak Gubernur, perwakilan dari Kepala Bidang BKD, Kepala BKD, perwakilan dari BKD Provinsi Papua Barat. Ibu, mari. Ya, Ibu akan mendoakan, kita akan damai mendoakan. Setelah itu, sesuai dengan budaya kita, saya minta dengan hormat Ketua IPP Mekesa, kita menyanyi lagu dan Ketua IPP Mekesa buka kepala, mewakili intelektual dan kita semua. Baik, waktu dari Kepala Bidang BKD ada ya, mari. Oke. Mari Ibu, waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu. Sebelumnya ada yang disampaikan oleh mari Bapak Gubernur. Kasih HP ke anak buah. Bapak Gubernur di sini. Pakai lapor ya. Mendampingi. Bapak sebelah. Baik. Bapak Ibu siapkan kamera. Masing-masing Ibu Pendeta akan memimpin kita. Tapi waktu selanjutnya saya berikan pada Pak. Oke. Kami punya perdamaian ini disaksikan oleh Tuhan Allah sendiri. Ya. Yesus punya kuasa mengumpulkan kita dari segala suku yang dari Arfak ini hadir di sini. Ya. Sekarang juga kamu buktikan kasih sayang kamu dua. Aku peluk dulu sama lihat. Ayo sekarang. Aku peluk. Ya. Oke. Sekarang kamu berpegang tangan. Pegang tangan kopi Bapak. Saudara, hari ini ada satu keputusan ilahi yang terjadi, saudara. Karena Allah katakan, apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi, terlepas di surga. Hari ini kami semua tidak akan mampu untuk mempersatukan mereka begini, kalau bukan Tuhan. Dan ada wejangan-wejangan yang dari hamba itu tadi sudah disampaikan semua Tuhan. Bapak, hari ini kita angkat satu pujian, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, amin. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya.
nikah yang sah. Bapa, di dalam nama Yesus, anakmu yang mati di atas kayu salib itu, engkau mati dan tinggalkan kami di bumi, tapi engkau kirimkan Roh Kudus. Dan hari ini engkau lihat dari surga, kami percaya engkau Bapa di surga sedang duduk di singgah sana untuk melihat anak-anaknya. Dari semua aspirasi sudah keluar Bapa. Kalau yang bukan dari Tuhan engkau matikan dalam nama Yesus. Yang dari Tuhan engkau pertahankan. Dalam nama Yesus, kasih Allah mengalir buat mereka berdua. Dan hari ini kasih itu adalah Allah sendiri. Dan hari ini tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati. Karena apa yang terjadi di bumi, terjadi di surga. Apa yang terlepas di bumi, terlepas di surga. Di dalam nama Yesus. Bapak, kami semua di tempat ini, saya ingin mengundang semua bangkit berdiri, saudara. Saudara tahu bahwa saudara jadi saksi di hadapan Allah. Jadi saudara juga menjadi orang-orang yang bisa mengingatkan kedua hamba ini. Saudara punya tugas, bukan cuma mereka berdua saja, tapi kita semua punya tugas untuk mengingatkan mereka berdua. Dalam hari ini ada satu janji yang mereka katakan di hadapan Allah. Bapa Surgawi, engkau lihat tangan ini Tuhan. Mari Bapak Obed taruh tangan di sini. Bapak Gubernur lagi main. Bapa Surgawi, hamba-hambamu taruh tangan buat mereka. Engkau bilang orang yang Yohanes 1 ayat 12, orang yang percaya Allah berikan kuasa. Hari ini semua yang taruh tangan ini tidak punya kuasa, tapi Allah percayakan mereka untuk taruh tangan buat mereka ini Tuhan. Kami membutuhkan mereka berdua Tuhan di Papua Barat. Kami percaya banyak orang yang menangis di negeri ini, tapi hari ini ada sukacita kemenangan terjadi buat Papua Barat. Karena mereka berdua ini disatukan kembali. Aku berdoa buat kedua hambamu ini Bapak, sebagai saudara bersaudara dalam kasih Kristus. Setiap suku yang mereka katakan tadi mempersatukan mereka kembali. Dan hari ini Tuhan, semua ikatan yang mengikat mereka yang bukan dari Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus, Engkau bebaskan mereka. Dan hari ini dipersatukan oleh darah Yesus. Dan kami bersyukur dan berterima kasih, biar mereka menjadi alat-Mu di muka bumi ini. Dan nama Tuhan dimuliakan. Hai Herman, Allah ingatkan engkau hari ini. Aku berdoa buat Herman khusus. Ada satu jabatan yang Tuhan taruh di pundak. Kau terima hari ini dari Allah. Ada tanggung jawab yang besar dari Allah. Aku berdoa dalam nama Yesus buat Herman. Allah dengar setiap tangisan dan doa. Tapi Allah katakan, engkau Herman, rendahkan dirimu. Nah, kata Tuhan, tetap rendah Herman. Herman, Allah katakan engkau rendah Herman, supaya Allah meninggikan engkau. Karena engkau akan jadi bapa buat semua orang Papua Barat. Semua orang akan datang menangis buat engkau Herman. Dan engkau rangkul mereka dalam nama Yesus. Hai Bapak Sayuri, engkau menjadi orang tua kami selama ini. Engkau menutupi semuanya. Engkau berdiri di sana menjadi orang tua kami. Allah masih memakai engkau Herman. Kami percaya hari ini Allah sembuhkan Herman dalam nama Yesus. Bapak Sayuri, Allah sembuhkan engkau dalam nama Yesus. Yang hari kemarin lupakan, karena Allah mau pakai engkau di tempat ini bersama dengan Herman. Satukan hati mereka Bapak, dan biarlah kemuliaan Tuhan terjadi buat mereka. Bapak terima kasih buat hari ini. Lawatan terjadi dan engkau sudah mempersatukan mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak di sorga. Haleluya, amin. Berkati.